Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah kembali lagi di video aku. Kali ini aku bisa share kegiatan aku di malam hari untuk menyiapkan makan malam ya sebelum Pak suami pulang kerja. Jadi ini karena aku belum masak nasi, aku mau masak nasi dulu. Ini aku cuci berasnya ya. Oh ya, bunda-bunda atau teman-teman kalau di rumah kalau masak nasi itu biasanya bilas berasnya itu sampai berapa kali sih? Coba dong bisa di komen. Karena kayaknya tuh aku pernah baca kayak artikel gitu, katanya kalau masak beras itu nggak boleh dibilas terlalu sering-sering, jadi nggak boleh bilasnya tuh banyak, cukup 2-3 kali gitu supaya nutrisi dari si berasnya itu nggak hilang pas kita bilas. Cuman kadang tuh karena aku tuh ngerasanya kayak kurang bersih, jadi kayak aku tuh bilasnya biasanya sampai 4 kali pencucian gitu loh. Kalau bunda-bunda biasanya berapa? Boleh ya sharing di kolom komentar. Beres cuci berasnya, ini langsung aja aku mau masak di magicomnya. Ini jangan lupa ya bawahnya pancinya magicom itu dilap, pesannya ibu aku kalau di rumah tuh gitu, kayak katanya biar si mesinnya magicom itu nggak gampang rusak gitu loh kalau si pancinya ini basah. Jangan lupa juga ya bun, ini dicolokin karena tuh aku sering banget udah aku colokin tapi yang tombol cooknya itu nggak aku jeglekin gitu loh, jadi alhasil tuh kadang tuh nasinya nggak mateng, padahal tuh suami udah kelaparan tapi ternyata nasinya tuh lupa belum aku jeglekin. Ada yang pernah sama nggak sih atau bahkan sering ngalamin kayak gitu, lupa buat ngaktifin tombol cooknya magicom atau rice cooker? Dan ini aku masih punya sisa labu siam karena ukuran labu siamnya ini lumayan jumbo. Biasanya kan aku beli yang kecil, tapi karena kemarin tuh yang belanja Pak Su ini dibeliin yang ukurannya lumayan besar. Jadi aku masaknya cuma setengah aja. Kemarin aku masak lodeh labu siam gitu. Tapi kayaknya sekarang aku mau rebus aja si labu siamnya, nanti mau aku jadiin lalapan terus dimakan pakai sambal gitu. Jangan lupa ini labu siamnya harus dicuci ya, wajib dicuci sampai bersih karena kadang tuh masih ada getahnya yang masih menempel gitu loh. Nah ini setelah aku cuci, lanjut aja aku mau potong-potong, aku iris jadi 3-4 bagian karena nanti mau aku rebus, jadi biar matangnya tuh lebih cepet, terus pas dimakan buat lalapan tuh juga lebih enak dan gak kebesaran gitu ukurannya. Nah ini aku rebus labu siamnya. Biasanya aku kalau ngerebus labu siam atau sayuran kayak gini tuh nantinya aku tambahin garam sedikit gitu ya, supaya labu siamnya itu getahnya bener-bener bersih dan warnanya tuh tetap hijau cantik gitu. Nanti kalau dimakan jadi lebih kelihatan seger. Kalau makan sambelan atau lalapan itu paling nikmat ya pendampingnya atau kondimennya tuh harus ada tempe. Jadi ini aku nanti mau goreng tempe. Ini aku beli tempe segini tuh harganya 3 ribuan bun kalau di sini. Kalau di tempatnya teman-teman itu berapa ya biasanya? Nah kalau ini tuh di pasar gitu loh. Jadi satu kotak yang kayak kecil gini 3.000. Kalau yang panjang itu di sini 5.000. Nah biasanya kalau sekotak gini aku potong jadi 6 bagian ya, per bagiannya ini aku jadiin 3, jadi nanti totalnya tuh ada 6 potong. Terus nanti untuk bumbunya pun juga aku simple aja, cuman mau aku kasih garam, terus ketumbar bubuk sama bawang putih bubuk gitu aja biar lebih praktis, tapi digoreng kayak gini aja tuh udah nikmat, enak banget, gurih rasanya.
Nah ini marinasinya pun aku pakai serba saset gini aja ya biar praktis, karena aku males ngulek-ngulek, jadi kasih yang praktis-praktis kayak di saku gini. Ini udah enak, tinggal nanti ditambahin garam. Cuma gini aja sih aku marinasinya, soalnya karena emang niatnya tuh mau dimakan sama sambal, jadi nggak aku kasih tepung gitu. Lanjut aja, ini air marinasinya udah siap, tinggal dicemplang-cemplungin ini si tempenya sampai kerendam biar dia tuh meresap dan rasanya itu gurih asin gitu. Ini aku tunggu selama beberapa menit ya sambil nunggu si minyaknya yang aku panasin di wajan. Dan gak usah nunggu lama-lama ya, karena ini minyaknya udah panas, nanti takutnya kegosongan. Jadi langsung aja ini aku goreng tempenya satu persatu, digoreng sampai kecoklatan dan bener-bener garing, karena suami aku sukanya tuh yang garing-garing gitu loh kalau masakan. Ini kita tunggu aja. Masya Allah kayak gini aja tuh kayaknya udah enak banget. Aku udah ngebayangin ini nanti dimakan pakai sambal, pasti nikmat banget. Nah ini beres dari goreng tempe, tadi udah aku tiriskan ya, udah selesai. Ini aku mau jemur handuk dulu, jemur handuk yang bekas aku pakai buat mandi. Kalau nggak dijemur tuh nanti dia tuh lembab dan nggak enak gitu loh. Ini kondisi di kontrakan aku tuh sepi banget ya kalau malam-malam kayak gini. Dan ini aku mau lanjut beres-beres kamar tidur karena banyak yang masih berserakan, kayak ada ini apa, chargeran HP juga belum aku rapihin, jadi aku mau rapi-rapiin. Terus nanti aku mau masukin ke lemari ya biar dia tuh nggak terlalu berantakan kayak gini. Pokoknya sebari nunggu Pak suami pulang kerja ini aku mau rapi-rapiin dulu aja tempat tidurnya biar nanti tuh nggak terlalu berantakan gitu loh. Dan ini juga aku mau sulak-sulain kasurnya biar gak berdebu. Setiap hari juga dibersihin, tapi ya yang namanya debu itu pasti tetap ada aja ya, kita rapi-rapiin. Ini spraynya juga kemarin tuh udah aku cuci, dan ini aku sulak-sulain biar lebih bersih. Terus nanti kalau dipakai buat tidur atau rebahan itu lebih enak, lebih nyaman gitu.
Lanjut beres-beres, ternyata tadi aku dapat notif WA dari Pak Su, katanya minta buat didadarin telur. Jadi ini aku habis beres-beres mau dadar telur ya. Ini aku kasih ladaku bubuk. Terus nanti aku mau kasih kaldu ayam. Dan gak lupa ya aku tambahin sejumput garam biar ada gurihnya gitu. Terus ya udah deh tinggal dikocok lepas aja. Ini sebenarnya lebih enak lagi kalau dikasih tambahan bawang pre ya, atau daun bawang gitu. Cuman aku lagi nggak ada. Jadi ya udahlah polosan kayak gini aja sih telur dadarnya. Ini yang penting rasanya tuh udah pas gitu ya, tinggal aku goreng di minyak yang udah panas. Kalau goreng telur dadar kayak gini tuh entah kenapa kayaknya tuh serumah itu baunya telur seger banget gitu loh, jadi pengen makan kayak lapar, bahkan kadang aromanya tuh sampai keluar rumah. Iya gak sih? Dulu aku tuh juga sering banget waktu sekolah, karena sekolah aku kan deket sama rumah-rumah gitu ya, jadi tiap jam pelajaran berlangsung itu kayak pagi-pagi mungkin orang sana tuh lagi sarapan gitu loh, pasti tuh masak kayak baunya telur. Wah, satu kelas tuh aroma telur dadar tuh seger banget, jadi pengen sarapan lagi gitu. Nah ini aku gorengnya juga setengah kering ya, karena suami aku tuh suka masakan yang kering-kering kayak gini. Langsung aja aku bolak-balik biar matengnya tuh merata dan mateng kecoklatan agak kering gitu. Karena kalau basah atau terlalu apa ya kurang mateng tuh dia nggak suka. Beda kalau aku tuh biasanya lebih suka yang setengah-setengah matang gitu sebenarnya. Goreng telur juga udah beres, ini tinggal aku mau racik-racik sambal. Tapi sebelumnya cabai, tomat, sama perbawangannya udah aku goreng sebentar ya, sama terasinya juga. Terus ini tinggal aku seasoning pakai gula, garam, terus penyedap, sama kasih micin sedikit aja biar lebih sedap sih sambelnya. Ini tinggal diulek-ulek aja ya pakai cobek kesayangan. Udah sedikit cuil tapi nggak apa-apa, ini masih layak buat dipakai. Dan alhamdulillah sambelnya ini udah jadi, tinggal aku plating. Ini lalapannya ada daun kemangi, terus aku tambahin juga labu siam yang tadi udah aku rebus. Nggak lupa aku kasih toge atau cambah mentah. Aku tuh lebih suka lalapan cambah mentah kayak gini loh. Dan aku tambahin juga tempe yang tadi udah aku goreng, tinggal dipenyet-penyet kayak gini. Masya Allah, ini tuh nikmat banget. Aku yakin ini pasti nanti bakal bikin suami aku boros nasi. Pokoknya siap-siap gembok magicom aja ya. Dan ini suami aku udah pulang, jadi saatnya kita mau makan. Ini tinggal aku tata aja di karpet. Kita makannya lesehan ya, nggak lupa pakai kerupuk kuning dan kerupuk putih yang udah dibeli di pasar tadi. Alhamdulillah ini kita makan dulu. Tapi ini aku nggak in frame karena suami aku nggak mau direkam, soalnya dia mau menikmati makannya. Aku akhiri sampai di sini dulu ya videonya. Kita mau makan dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum.